I got so much motherfucking design on right now. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka dengan kerangka dasar, hakikat, landasan, dan prinsip. 1. Kurikulum 1947. Perubahan arah pendidikan bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952. Pada 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Kurikulum ini mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida. 4. Kurikulum 1968. Sifat materi pelajaran pada kurikulum ini adalah teoretis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum ini dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 11. 5. Kurikulum 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. 6. Kurikulum 1984. Ciri khusus kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Beberapa perubahannya, mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetisi. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetisi. 9. Kurikulum 2006. Kerangka dasar kurikulum ini meliputi filosofis, yuridis, dan konseptual. Pada hakikatnya, KTSP adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia. KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralistik. KTSP disusun berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis. 10. Kurikulum 2013. Kerangka dasar dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Hakikat kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetisi lulusan. 11. Kurikulum 2013 revisi. Hakikatnya adalah upaya dalam memperbaiki dan menyederhanakan lagi apa yang sudah berlaku di kurikulum 2013. 12. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetisi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, filosofis atau nilai-nilai ideologi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, yuridis atau ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, psikologis atau nilai-nilai asasi fitrah anak. Yang keempat, sosiologis atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Prinsip umum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis dan efisiensi, dan efektivitas. Prinsip khusus berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan penilaian.